Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sari dengan NIM 10020123050. Di video ini kita akan bahas salah satu buku paling bersejarah dalam politik Indonesia, yakni Di Bawah Bendera Revolusi, karya Presiden pertama kita, yakni Presiden Soekarno. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan, tapi cermin dari semangat perjuangan dan ideologi Bung Karno. Buku ini adalah kumpulan pidato, tulisan, dan pemikiran Soekarno yang disusun dalam 2 jilid. Isinya mencakup berbagai tema, mulai dari nasionalisme, kolonialisme, marxisme, hingga semangat revolusi Indonesia. Di Bawah Bendera Revolusi tidak ditulis seperti novel atau buku teori, tapi dari situ kita bisa menangkap bahwa Bung Karno berpikir dan berjuang dengan semangat, keberanian, dan cinta yang dalam terhadap tanah air. Beberapa pokok pemikiran penting dalam buku ini antara lain, yang pertama ada nasionalisme yang revolusioner. Soekarno percaya bahwa nasionalisme di Indonesia bukan hanya cinta tanah air, tapi juga perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan dan ketimpangan sosial. Yang kedua, ini marxisme. Ini adalah bentuk sosialisme khas Indonesia. Soekarno memperkenalkan konsep ini setelah bertemu petani bernama Marhen. Ia menggambarkan rakyat kecil sebagai tulang punggung perjuangan dan mereka harus diberdayakan secara ekonomi dan politik. Yang ketiga ada anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Bung Karno sangat menentang dominasi di negara asing terhadap bangsa-bangsa berkembang. Ia mendorong bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bergantung pada negara lain. Selanjutnya ada persatuan dan gotong royong. Dalam banyak pidatonya, Soekarno menekankan pentingnya kebersamaan dan kesatuan. Ia menyadari bahwa Indonesia yang majemuk hanya bisa kuat jika bersatu. Gaya bahasa Soekarno dalam buku ini sangat khas, berapi-api, penuh metafora dan emosional. Ia menulis seperti sedang berpidato, jadi pembaca bisa merasakan semangatnya langsung. Buku ini sangat berpengaruh karena menggambarkan arah ideologis bangsa di masa awal kemerdekaan. Banyak konsep dalam buku ini menjadi dasar kebijakan politik era demokrasi terpimpin. Di Bawah Bendera Revolusi ada lebih dari sekedar buku sejarah. Ini adalah warisan pemikiran, ideologi, dan jiwa dari seorang tokoh besar yang ingin membentuk Indonesia sebagai bangsa yang adil, merdeka, dan bermartabat. Bagi kita, generasi muda, buku ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk memahami perjuangan dan membangun masa depan bangsa dengan nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.